Selain dari 4 kelas obat anti-aritmia dari pengklasifikasian sistem Singh-Van William, terdapat juga beberapa jenis obat lainnya di luar dari 4 kelas tersebut yang biasanya digunakan untuk mengobati takiaritmia. Grup obat-obat tersebut disebut sebagai grup miscellaneous. Di antaranya digoxin, adenosine, magnesium sulfate, serta ronalazine dan ivabradine. Digoxin merupakan inhibitor sodium potasium pump. Pada sel miokardium, terdapat sodium potasium pump yang merupakan jenis protein pada sel membran atau transmembran protein yang memfasilitasi ion sodium keluar dari dalam sel yang dibarengi dengan pertukaran masuknya ion potasium masuk ke dalam sel. Dan untuk menjalankan proses ini membutuhkan energi ATP, sehingga sodium potasium pump ini disebut juga sodium potasium ATPase. Selain membantu menyeimbangkan jumlah sodium dan potasium di dalam tubuh untuk menjaga hemostasis sel, sodium potasium pump juga berpartisipasi dalam mempertahankan resting membran potensial yang bermuatan negatif. Pada sel membran miokardium juga terdapat sodium-kalsium exchanger yang berfungsi memfasilitasi pertukaran antar sodium dan kalsium di dalam sel tubuh yang terjadi akibat dari perbedaan konsentrasi kedua ion tersebut. Nah, karena digoxin menghambat kerja sodium potasium pump, maka konsekuensinya adalah jumlah sodium dalam sel akan meningkat karena terhambat keluar dari sel. Akibat dari banyaknya sodium di dalam sel, maka sodium akan lebih banyak dikeluarkan oleh sodium kalsium exchanger dan menarik lebih banyak kalsium ke dalam sel. Akibatnya, kalsium dalam sel menjadi meningkat. Meningkatnya kalsium di dalam sel akan mengakibatkan meningkatnya kontraktilitas dari jantung. Selain itu, meningkatnya kalsium di dalam sel juga akan menyebabkan fenomena yang disebut delayed after depolarization, yaitu mekanisme triggered activity yang bisa menginisiasi terjadinya aritmia. Efek lainnya dari digoxin adalah mampu menstimulus saraf parasimpatetik yang meningkatkan aktivitas saraf vagus sehingga menyebabkan menurunnya laju ritme SA node dan menurunkan aktivitas konduksi AV node. Dari efek-efek yang dihasilkan oleh digoxin sehingga sangat membantu untuk pasien yang memiliki heart failure atau gagal jantung dan atrial fibrillation atau atrial flutter secara bersamaan. Meskipun berfungsi sebagai obat pada kondisi aritmia dengan gagal jantung, namun digoxin merupakan salah satu agen anti-aritmia yang memiliki toxicity yang sangat tinggi dan berbahaya digunakan pada pasien dengan fungsi ginjal yang tidak stabil. Beberapa efek samping lainnya dari toxicity digoxin diantaranya GI distress, dizziness, fatigue, depression, confusion, dan gangguan penglihatan. Agen dari grup miscellaneous selanjutnya adalah adenosine, merupakan jenis purinucleoside. Mekanisme kerjanya adalah adenosin ini akan berikatan pada reseptor alfa 1 yang terdapat pada atrium, SA node, dan AV node dan berefek pada menurunnya automaticity, menurunkan laju konduksi, dan memperpanjang periode refraktori atau ERP. Adenosin memiliki durasi half-life yang sebentar, sehingga administrasinya melalui intravenous yang indikasinya diberikan pada kasus acute supraventricular tachycardia. Adenosin tidak memiliki efek toxicity yang signifikan,
hanya saja memiliki efek samping seperti nyeri dada, flushing, dan hipotension. Beberapa kontraindikasi terhadap penggunaan adenosin diantaranya pada pasien yang memiliki AV block atau disfungsi pada SA node. Agen miscellaneous selanjutnya adalah magnesium dan potasium yang dikategorikan sebagai suplemen elektrolit. Magnesium berperan penting dalam transportasi ion pada sel membran, contohnya pada sodium potasium ATPase. Untuk potasium, itu berperan penting pada membran potensial, terutama dalam resting membran potensial, dan juga di proses repolarisasi action potensial. Oleh karena itu, kondisi hipomagnesemia dan juga kondisi hipokalemia akan bisa memunculkan suatu kondisi aritmia. Sehingga jika terjadi aritmia yang disebabkan oleh kondisi hipomagnesemia atau hipokalemia, maka dibutuhkan suplemen dari magnesium dan potasium. Untuk suplemen magnesium yaitu dengan cara administrasi magnesium sulfat diberikan secara intravenus. Selain itu, magnesium sulfat juga sangat efektif dalam menangani kasus Torsades de Pointes dan jenis tachyarrhythmia lainnya yang disebabkan oleh toxicity digoxin. Untuk suplemen potasium, administrasinya dengan potasium chloride yang bisa diberikan secara intravenus atau oral. Potasium juga menunjukkan mampu mengurangi ectopic pacemaker yang disebabkan oleh digitalis toxicity. Selain dari digoxin, adenosin, dan magnesium serta potasium, ada beberapa jenis agen lainnya yang termasuk dalam kategori miscellaneous, diantaranya ranolazine dan ivabradine. Kesimpulan pada topik kali ini adalah jenis agen antiaritmia yang tidak termasuk ke dalam 4 kelas pengklasifikasian sistem Singh-Van William disebut dengan grup miscellaneous. Di antaranya digoxin, adenosin, magnesium sulfat dan potasium, serta ranolazine dan ivabradine. Digoxin bekerja dengan cara menghambat sodium potasium pump yang kemudian menaikkan jumlah kalsium di dalam sel akibat dari efek sodium kalsium exchanger, lalu mengakibatkan meningkatnya kontraksi jantung. Digoxin juga bekerja dengan menstimulus saraf parasimpatetik yang bisa mengurangi ritme jantung. Oleh karena itu, digoxin umum digunakan pada pasien yang memiliki aritmia dengan heart failure. Namun, yang perlu diperhatikan adalah digoxin merupakan salah satu agen antiaritmia yang memiliki efek toksik yang tinggi atau digoxin toxicity. Adenosin bekerja dengan berikatan dengan reseptor alfa-1 yang berefek pada menurunnya automaticity, menurunkan laju konduksi, dan memperpanjang periode refraktori atau ERP. Magnesium dan potasium merupakan suplemen elektrolit untuk mengatasi aritmia yang disebabkan karena kondisi hipomagnesemia dan hipokalemia. Howdy guys, Access Plus adalah platform open access pembelajaran materi kedokteran atau kesehatan yang disampaikan dalam video animasi atau ilustrasi menarik yang singkat namun mudah dimengerti, mulai dari materi dasar kedokteran atau kesehatan sampai materi klinik. Goal kami adalah membuat video sebanyak-banyaknya yang akan dihimpun dalam perpustakaan digital kami di accessplus.id, sehingga dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja, yang bertujuan untuk preparing the future. Kalian bisa mendukung kami dengan cara subscribe YouTube kami, mengikuti sosial media kami, dan tentunya mengunjungi perpustakaan digital kami di accessplus.id.